Klub Liga Inggris, saingi AS Roma dalam perburuan Luis Henrique. Klub Liga Inggris dikabarkan ikut memburu Luis Henrique setelah Roma membuka pembicaraan dengan Inter. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, AS Roma bukan lagi satu-satunya klub yang menunjukkan ketertarikan untuk memboyong Luis Henrique dari Inter Milan. Kepergian Davide Frattesi ke Lazio memang telah memberikan ruang di lini tengah Inter. Namun, transaksi tersebut ternyata tidak menghasilkan dana sebesar yang sebelumnya diperkirakan klub. Menurut laporan tersebut, struktur kesepakatan Frattesi mengalami perubahan. Lazio membayar 5 juta euro untuk biaya pinjaman, dengan opsi pembelian senilai 10 juta euro. Perubahan formula tersebut membuat Inter tetap mendapatkan pemasukan, tetapi belum cukup untuk memberikan kepastian finansial yang dibutuhkan dalam pengejaran Curtis Jones. Karena itu, manajemen Nerazzurri membutuhkan sumber pemasukan tambahan. Dan Luis Henrique menjadi salah satu solusi yang paling masuk akal. AC Milan diklaim bidik Dodo, jika Fiorentina terpaksa lepas sang bek. AC Milan disebut terus mengawasi peluang untuk mendatangkan Dodo dari Fiorentina. Bek sayap asal Brasil tersebut berpotensi dijual di akhir bursa transfer. Menurut sejumlah laporan terbaru dari berbagai media di Italia dan pakar bursa transfer, AC Milan selalu terbuka terhadap peluang transfer, dan salah satunya berpotensi muncul dari Fiorentina. Awal pekan ini, muncul laporan bahwa Zaccaria Tekame menuju kepindahan setahun ke Lyon asuhan Paulo Fonseca lewat skema pinjaman murni. Kabar tersebut cukup mengejutkan, mengingat bek sayap asal Swiss itu sebelumnya tidak masuk daftar nama yang berpotensi hengkang. Hal ini mengindikasikan Milan tengah mencari tambahan wingback baru. Selain nama Zaccaria El Owahdi dari Genk dan Nikola Zalewski dari Atalanta yang sudah disebut sebelumnya, manajemen dilaporkan tetap terbuka terhadap peluang lain yang mungkin muncul. Menurut Milan Vibes, Dodo bisa menjadi salah satu profil yang dipertimbangkan. Ex-pemain Shakhtar Donetsk ini dinilai sesuai dengan kriteria yang diinginkan Ruben Amorim, yakni wingback teknis yang mampu melewati lawan, melakukan inverted run, serta memberikan kontribusi produktif. Franck Kessie sepakati kontrak 3 tahun dengan Juventus. Gelandang asal Pantai Gading, Franck Kessie dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk bergabung dengan Juventus setelah masa baktinya di klub Arab Saudi, Al Ahly, resmi berakhir. Proses kepindahan Kessie ke Turin masih tertahan lantaran manajemen Juventus harus mengurangi jumlah pemain di lini tengah terlebih dahulu guna menyediakan ruang registrasi bagi mantan penggawa AC Milan tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, Kessie menyetujui kontrak berdurasi 3 tahun dengan gaji sebesar 4,5 juta euro per musim ditambah bonus tanda tangan, angka yang lebih rendah dibandingkan tawaran perpanjangan dari Al Ahly. Klub berjuluk Bianconeri tersebut perlu melepas salah satu dari Teun Coop Mainers, Fabio Miretti, atau Arthur Melo sebelum dapat mendaftarkan Kessie yang saat ini berstatus bebas transfer. Di sisi lain, Al Ahly sebenarnya berupaya keras memulangkan Kessie ke Jeddah dengan menyodorkan penawaran resmi berupa kontrak 1 musim bernilai gaji 10 juta euro serta opsi perpanjangan. Langkah manajemen Al Ahly untuk membawa kembali Kessie juga dipicu oleh dorongan para pemain senior tim yang menemui Direktur Olahraga Rui Pedro agar segera memperkuat sektor gelandang bertahan. Newcastle United ikut berburu Christopher Nkunku. Newcastle United telah ikut serta dalam persaingan untuk merekrut penyerang AC Milan, Christopher Nkunku, pada musim panas ini. Perjalanan karir Christopher Nkunku di San Siro akan segera berakhir hanya 12 bulan setelah kepindahannya senilai 37 juta euro dari Chelsea. Pelatih AC Milan yang baru, Ruben Amorim, tidak memasukkan pemain Prancis itu dalam rencananya, sehingga ia tidak dimasukkan dalam skuad pramusim baru-baru ini karena Rossoneri sedang membentuk kembali lini serang mereka. Dengan Milan yang siap berpisah,
Sejumlah klub Eropa mengincar pemain tersebut, dan Newcastle berupaya memposisikan diri di antara para kandidat terdepan. Menurut jurnalis Matteo Moretto, Newcastle United telah menghubungi perwakilan Nkunku untuk menjajaki kesepakatan. Pelatih kepala Matthias Jaisel bertekad untuk menambah kualitas lini serangnya, dan Nkunku menawarkan fleksibilitas sebagai penyerang tengah, penyerang pendukung, atau gelandang serang. Klub-klub Jerman, RB Leipzig dan Borussia Dortmund, juga tertarik, di mana Leipzig menjajaki kemungkinan reuni dengan mantan pemain andalan mereka, yang mencetak 70 gol dan memberikan 45 assist dalam 4 tahun di klub tersebut. Terdapat pula laporan ketertarikan dari klub-klub di Spanyol dan Italia. Resmi, Inter umumkan transfer Jet Spence dari Tottenham Hotspur. Inter Milan akhirnya meresmikan kedatangan Jet Spence dari Tottenham Hotspur. Bek asal Inggris tersebut telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama Nerazzurri hingga Juni tahun 2031. Transfer ini menjadi salah satu langkah penting Inter dalam memperkuat sektor kanan setelah kepergian Denzel Dumfries ke Real Madrid. Spence tiba di Milan pada Kamis malam, kemudian menjalani seluruh rangkaian tes medis pada Jumat, baik bersama tim medis klub maupun di CONI. Setelah seluruh pemeriksaan tidak menemukan masalah, Inter dan Spence akhirnya menyelesaikan dokumen transfer. Petualangan baru sang pemain di Giuseppe Meazza pun resmi dimulai. Inter mendatangkan Spence dengan paket transfer yang mencapai sekitar 35 juta euro termasuk bonus. Tottenham akan menerima sekitar 31,5 juta euro sebagai pembayaran awal, sementara terdapat potensi tambahan hingga 3,5 juta euro dalam bentuk bonus. Selain itu, klub asal London tersebut juga mendapatkan 10% dari biaya transfer Spence jika sang pemain dijual Inter pada masa depan. Juventus ajukan tawaran baru untuk Martinez, usai gagal gaet Suzuki. Juventus kini tengah berupaya mendatangkan kiper Aston Villa dan Argentina, Emiliano Martinez, setelah transfer Zion Suzuki ke PSG mengalami kegagalan pada Sabtu lalu. Raksasa Serie A, Juventus, tampaknya tidak ingin membuang waktu untuk memperkuat posisi penjaga gawang mereka. Setelah negosiasi Suzuki dengan Paris Saint-Germain terhenti, Bianconeri kembali mengalihkan perhatian mereka kepada Martinez. Menurut laporan dari berbagai sumber terpercaya, termasuk David Ornstein dari The Athletic dan Sky Sports News, Juventus telah mengajukan tawaran baru senilai 10 juta euro, termasuk bonus, untuk mendapatkan tanda tangan Martinez pada bursa transfer musim panas ini. Aston Villa, tim Liga Inggris yang memiliki Martinez, dikabarkan masih bertahan dengan permintaan harga tetap sebesar 10 juta euro. Namun, Juventus hanya menjamin 7 juta euro sebagai biaya tetap, dengan tambahan hingga 3 juta euro dalam bentuk bonus. Meski begitu, tampaknya tidak ada kendala berarti terkait kesepakatan pribadi antara Juventus dan Martinez. Romano, Curtis Jones lakukan segala cara demi gabung Inter, Nerazzurri siapkan serangan baru. Saga transfer Curtis Jones ke Inter Milan memasuki fase yang semakin menarik. Keinginan sang gelandang untuk meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Nerazzurri disebut semakin kuat. Kabar terbaru datang dari pakar transfer Fabrizio Romano, yang mengungkap bahwa Jones terus berharap bisa pindah ke Inter dan bahkan melakukan segala hal yang memungkinkan agar transfer tersebut terwujud. Situasinya semakin menarik karena Jones kembali tidak terlihat dalam pertandingan Liverpool melawan Como. Ia bukan hanya tidak dimainkan, tetapi bahkan tidak masuk ke bangku cadangan. Menurut Romano, kondisi tersebut menjadi indikasi terbaru mengenai situasi sang pemain di Liverpool. Romano menyoroti fakta bahwa Jones telah melewatkan 3 pertandingan berturut-turut Liverpool. Dalam laga menghadapi Como, namanya kembali tidak masuk ke dalam daftar pemain yang tersedia. Bahkan, Jones tidak terlihat mengenakan seragam pertandingan. Romano menjelaskan,
Curtis Jones bahkan tidak berada di bangku cadangan Liverpool melawan Como. Ini pertandingan ketiga berturut-turut di mana dia tidak terlihat, bahkan tidak mengenakan seragam, ujar Romano. Situasi tersebut tentu semakin memperkuat spekulasi mengenai masa depan Jones.